Bab 94. Dibandingkan dengan puncak langkah keempat, langkah kelima pada dasarnya berbeda. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menggunakan begitu banyak kemampuan hebat, dan mengandalkan bakat bawaannya yang memungkinkannya secara alami melebihi kecepatan, intuisi, dan kemampuan ksatria retribusi tirani, tidak mungkin dia bisa memenangkan ini. Anehnya, saat dia mengalahkan lawannya, dia memastikan untuk tidak melukainya. Aku tersesat. Saya benar-benar tersesat, Ksatria 4 dengan bingung duduk di tanah, wajahnya pucat pasi. Bahkan sebagai Ksatria Bumi, dia belum bisa masuk ke dalam 10 besar seleksi perburuan iblis ini. Akibatnya, dia tidak bisa menjadi anggota asli dari Demon Hunt Squad. Dia sudah mencapai usia maksimum yang memenuhi syarat untuk seleksi perburuan setan ini, dan tidak bisa lagi berpartisipasi dalam yang lain. Dalam sekejap, kekalahan ini telah menghapusnya sepenuhnya dari menjadi salah satu anggota inti kuil Ksatria. Ketika Long Hao Chen mendengar kata-kata, "Aku kalah," dia sudah menyingkirkan kedua pedangnya dan diam-diam berjalan untuk mengambil Radiant Light Shield di tepi arena. Meskipun dia telah memenangkan pertempuran ini, dia tidak menang dengan mudah. Tekanan yang diberikan oleh Ksatria 4 sangat besar. "Tidak, aku tidak bisa menerima ini dan aku tidak akan menerima ini." Ksatria 4 tiba-tiba melompat dari tanah, matanya merah saat dia melihat ke arah Long Hao Chen. "Aku bahkan belum memanggil tungganganku, aku juga belum sepenuhnya lapis baja. Saya memiliki satu set baju besi tingkat spiritual. Lalu bagaimana Anda bisa menjadi lawan saya? Bagaimana? Wasit, saya tidak menerima ini. Saya ingin melakukan pertandingan ulang." Wasit dengan dingin menatapnya dan berdiri di antara dia dan Long Hao Chen, berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu telah kalah." Ksatria 4 dengan putus asa berkata, "Saya belum kalah. Bagaimana saya bisa kalah dari anak nakal di langkah keempat?" Sebuah suara tua terdengar dari platform, penuh amarah. "Aku bertanya, apa 10 standar Ksatria?" Ksatria 4 tampak kosong. Aturan ini adalah sesuatu yang harus dipelajari setiap ksatria sejak usia muda, dan dia hampir tanpa sadar menjawab, kesederhanaan, kejujuran, kasih sayang, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, kerendahan hati, keadilan. Suara tua itu berkata dengan suara rendah, "Lalu di manakah kerendahan hati dan kejujuranmu? Daripada mengatakan Anda kalah di 97, Anda harus mengatakan bahwa Anda kalah dari diri sendiri. Bahkan tidak mempersenjatai diri atau memanggil tunggangan Anda adalah keputusan Anda sendiri. Kamu bahkan tidak bisa mematuhi 2 standar paling dasar dari seorang ksatria. Sifatmu bahkan tidak cocok untuk seorang ksatria. Ayo, keluarkan dia dan keluarkan dia dari kuil ksatria." Ksatria 4 berguncang dengan keras dan wajahnya menjadi pucat pasi dalam sekejap. Apa artinya pengusiran dari kuil ksatria? Itu berarti seseorang tidak lagi menjadi anggota kuil ksatria. Di saat yang sama, Ksatria 4 juga tahu siapa pemilik suara tua ini. Bahkan 3 tetua peringkat tertinggi dari kuil ksatria harus mengungkapkan kesopanan saat menghadapi orang ini. Suara dentuman terdengar saat Ksatria 4 berlutut di tanah. Menghadapi platform, dia berkata dengan suara gemetar, "Senior Sen Ksatria, saya telah melakukan kesalahan. Saya tahu kesalahan yang telah saya lakukan. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak berani membuat kesalahan yang sama." Suara kepala Ksatria Suci perlahan terdengar, "Bahwa kau bisa menjadi Ksatria Bumi sebelum berusia 25 tahun, itu jelas bakat bawaanmu sangat bagus. Namun, Anda juga harus tahu bahwa yang ditekankan kuil Ksatria kita bukanlah level tetapi karakter. Sebagai anggota kepala dari 6 kuil besar, jika ada ksatria inti dari pasukan pemburu iblis tidak dapat mematuhi 10 standar ksatria, dia hanya dapat mempermalukan kehormatan kuil ksatria. Katakan padaku, apa itu kehormatan?" Semua ksatria stadion berdiri dalam satu tubuh dan berteriak serempak, "Kehormatan adalah hidup." Sin Ksatria Head dengan tenang berkata, 4, kamu sekarang telah mendengar. Kehormatan adalah hidup. Apakah Anda masih memiliki kehormatan seorang ksatria? Ksatria 4 gemetar hebat. Tetapi bahkan saat dia berlutut di sana, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa temperamen senior Sen Ksatria telah dipicu. Senior Sen Ksatria. Tepat pada saat ini, suara yang jelas terdengar. Garis pandang semua orang tidak bisa membantu tetapi berbalik. Orang yang berbicara justru Long Hao Chen.
Dia mengepalkan tangan kanannya dan meletakkannya di dada kirinya, dengan hormat memberi hormat ksatria ke arah Peron. Berbicara. Suara kepala ksatria suci jelas lebih lembut dan sama sekali tidak menyembunyikan kesukaannya terhadap Long Hao Chen. Long Hao Chen melirik ksatria 4 yang masih berlutut di tanah di sampingnya, lalu dengan hormat berkata, "Kepala ksatria suci, ketika saya masih sangat muda, ibu saya memberitahu saya, tidak ada yang sempurna. Pikiran ksatria 4 hanya sedikit tidak stabil sekarang karena kekalahan ini. Kesombongannya memang sebuah kesalahan. Namun, bahwa hidupnya harus benar-benar berubah hanya karena hal ini, menurut saya agak tidak adil. Perkembangan karakter dan kedewasaan saling terkait, dan dia tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Tolong beri dia kesempatan lagi. Setelah belajar dari masalah ini, saya yakin dia akan mengoreksi dirinya sendiri." Mendengar kata-kata Long Hao Chen, ksatria 4 mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya, tertegun. Matanya bahkan memiliki cahaya yang aneh. Peron tiba-tiba terdiam, dan semua penonton juga memperhatikan Peron. Lagi pula, seorang jenius seperti ksatria 4 yang telah menembus ke langkah kelima sebelum berusia 25 tahun juga sangat langka di dalam kuil ksatria. Hanya setelah beberapa saat senior Sen ksatria menghela nafas dari Peron. "Baik. Karena Anda memintanya, saya akan memberinya kesempatan. Dengarkan baik-baik." 4. Jika Anda ingin terus tinggal di kuil ksatria, maka mulai saat ini, Anda adalah ksatria punggawa 97. Jika Anda dapat menjalankan tugas ini hingga dimulainya pemilihan perburuan iblis berikutnya, maka saya akan mengizinkan Anda untuk kembali ke kuil ksatria. 4 pertama-tama menatap kosong, lalu bersukacita atas kabar baik ini. "Terima kasih banyak kepada ksatria suci senior karena telah memberi saya kesempatan lagi." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berbalik ke arah Long Hao Chen. Setelah perjuangan sesaat melintas di matanya, suara gedebuk terdengar saat dia berlutut di depan Long Hao Chen. "Tuan, aku, Han Yu akan mematuhi perintahmu. Aku masih belum tahu namamu." Long Hao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata, Ini, namanya Long Hao Chen." Suara dingin terdengar dari area istirahat. Long Hao Chen berbalik untuk melihat, dan suara yang berbicara persis milik guru Yehua. Han Yu dengan hormat berkata, "Dewa cahaya di atas, aku, Han Yu, untuk selanjutnya akan melayani Long Hao Chen sebagai guruku selama 5 tahun. Kehormatan tuanku adalah kehormatanku. Jika saya melanggar sumpah ini, semoga para dewa menghukum saya." Long Hao Chen pernah berkepala dingin dalam pertempuran, tetapi dia, bagaimanapun, baru berusia 14 tahun. Dalam keadaan ini dia segera menjadi bingung dan buru-buru berkata, "Cepat bangun." Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangan untuk menarik Han Yu. Han Yu dengan hormat berkata, "Guru, saya masih memiliki beberapa urusan yang harus diurus di rumah. Saya akan kembali sekarang untuk mengelolanya, lalu kembali besok untuk mencari guru. Mulai hari ini, aku bersumpah untuk mengikutimu." Setelah kemunduran sebelumnya, tidak ada lagi bukti kebanggaan di wajahnya. Meskipun matanya masih memberikan tanda-tanda tidak berdamai, setelah berpikir tentang hampir diusir dari kuil ksatria, dia akhirnya mengatasi keengganannya dan berbalik untuk pergi setelah memberi hormat pada Long Hao Chen. Meskipun dia sombong, dia sangat ambisius. Begitu dia diusir dari kuil ksatria, bagaimana dia bisa mencapai aspirasinya? Meskipun Long Hao Chen tidak dapat dengan jelas memahami situasinya, pasti ada alasan mengapa Yehua membiarkan dia menerimanya. Setelah menutupi dirinya dengan mantel suci, dia kembali ke area istirahat. "Lil, bro, kamu sangat luar biasa." Li Xin segera bergegas mendekat dan memeluknya erat-erat. Adapun peserta ksatria lainnya, ketika mereka melihat Long Hao Chen, ekspresi mereka semua mengungkapkan sedikit ketakutan. Dalam pertandingan 1 lawan 1 ini, ksatria retribusi jelas lebih unggul dari ksatria penjaga. Meskipun Han Yu akhirnya kalah karena harga dirinya, jangan lupa, aliran terakhir keterampilan ofensif Long Hao Chen bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Apakah ini sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang ksatria retribusi biasa? Seketika itu, kekuatan yang meledak, terutama kombinasi terakhir dari skill yang dipasangkan dengan Holy Sword, adalah alasan sebenarnya untuk kemenangan Long Hao Chen. Bahkan seorang ksatria langkah kelima tidak bisa menahan serangannya. Bab 95. Yehua melirik Long Hao Chen, dan berkata sambil mendengus, "Anak bau, jadi ini latar belakangmu.
Long Hao Chen menunduk, "Guru, saya." Ye Hua melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu memberitahuku. Faktanya, ketika Nalan yang gemuk itu membiarkan saya mengajari Anda, saya sudah tahu bahwa Anda memiliki latar belakang yang aneh. Jika tidak, bagaimana Anda bisa mencapai tingkat kultivasi ini pada usia yang begitu muda?" "Apakah ini latar belakang ayahmu?" Long Hao Chen mengangguk. Ye Hua menepuk pundaknya, "Tidak perlu terlalu memikirkan ini, aku tidak menyalahkanmu. Selain itu, keberuntungan Anda memang cukup buruk, bertemu lawan langkah kelima di pertandingan ini. Meskipun kamu menang, rahasiamu telah terungkap." Long Hao Chen menatap Ye Hua dengan cemas. Pikirannya kacau, dia mendekati telinga Ye Hua dan memberitahunya sesuatu dengan suara yang sangat rendah. Mata Ye Hua langsung terbuka lebar, dan dia menatap Long Hao Chen, tercengang. Long Hao Chen mengangguk ke arahnya. Wajah dingin Ye Hua mengungkapkan senyuman yang bahkan lebih jelek dari ekspresi menangis, sebelum memberinya jempol. "Guru, apa itu punggawa ksatria?" Long Hao Chen bertanya, penuh rasa ingin tahu. Ye Hua menjawab, "Apa yang kamu dapatkan kali ini cukup nyaman. Seorang punggawa ksatria adalah seperti prajurit punggawa penyihir. Satu-satunya perbedaan, adalah bahwa punggawa ksatria seseorang dapat dianggap sebagai pelayannya, daripada mitra tetapnya. Fakta dia membuat sumpah menyiratkan bahwa jika Anda menghadapi situasi berbahaya, dia tidak akan punya pilihan lain selain mempertaruhkan nyawanya di sisi Anda. Ini seperti perisai manusia. Menurut aturan dan regulasi dari Demon Hunt Squads, keberadaan semacam ini yang disebut rombongan biasanya tidak diperbolehkan, tetapi pengiring ksatria adalah pengecualian. Jika seorang ksatria adalah ksatria retribusi, maka ia diizinkan untuk melatih ksatria penjaga sebagai pengiringnya. Itu karena dalam hal pasukan pemburu iblis, ksatria penjaga sangat berguna. Hanya saja, hampir tidak ada satupun ksatria yang bersedia menjadi pengiring seseorang. Akibatnya, Anda bisa dikatakan telah mengambil harta karun. Dan pengiring ini juga seorang ksatria dari langkah kelima. Ketika Anda akan memasuki Demon Hunt Squad di masa depan, dalam hal keberlanjutan, dia akan sangat berguna. Selain itu, karena telah mencapai langkah kelima sebelum berusia 25 tahun, latar belakangnya tidak bisa sesederhana itu." Long Hao Chen menggaruk kepalanya, dan berkata, "Tapi, tingkat kultivasinya lebih tinggi dari saya, dia mungkin belum tentu menerima ini." Ye Hua menunjukkan senyuman misterius, "Kamu meremehkan sumpah seorang punggawa ksatria. Tidak peduli betapa bangganya dia, di bawah sumpah ini, kamu akan menjadi segalanya, tuannya. Bahkan jika jauh di lubuk hatinya, dia tidak menerimanya, semua pikirannya harus diarahkan untuk Anda." "Guru, saya akan kembali dulu, saya sudah pulih sepenuhnya dan saya juga harus istirahat untuk pertandingan besok." Long Hao Chen tidak melupakan janji yang dia buat untuk Chai'er, dan sekarang pertandingannya telah berakhir, dia merasakan dorongan untuk memenuhinya sesegera mungkin. Ye Hua mengangguk, dan memberikan persetujuannya, "Pergilah. Namun, jangan terlalu terburu-buru, Anda tidak perlu berpartisipasi dalam pertandingan besok." "Hah?" Long Hao Chen menatapnya, benar-benar heran. Li Xin di dekatnya tersenyum, "Adik yang bodoh, apakah kamu melupakan tempat kosong itu? Jika tidak ada orang lain selain Anda yang bisa mengalahkan ksatria tingkat kelima hari ini, bagaimana mungkin dia akan kehabisan telapak tangan?" Long Hao Chen tiba-tiba menyadari bahwa sekarang dia telah mengalahkan Han Yu, dia harus bisa merebut tempat kosong ini. Jika kompetisi adalah satu-satunya masalah, dia tidak akan terlalu bersukacita, karena dia berharap untuk meningkatkan pengalaman bertempurnya melawan lawan yang kuat, sambil membangkitkan potensinya. Tapi hari terakhir ini berbeda. Dia benar-benar hampir mendapatkan energi spiritualnya mencair, setelah mencari tahu bagaimana menyimpan kekuatan dapat digunakan sebagai metode pelatihan. Dalam keadaan seperti itu, yang paling dia butuhkan adalah waktu untuk berlatih dengan tenang. Keluar dari Ksatria Stadium, Long Hao Chen dengan tidak sabar menuju ke lokasi Chai'er. Di tempat yang jauh, dia melihat Chai'er yang dengan tenang berdiri di sana. Dia telah berdiri di tempat yang sama di jalan seperti sebelumnya, untuk waktu yang lama, seperti patung, dan berpakaian seperti yang terakhir kali. Sinar matahari menyinari tubuhnya, dan di bawah sinarnya yang hangat, rambut ungunya tampak berkilau sebening kristal. "Chai'er!" Long Hao Chen memanggil, berlari dengan kecepatan penuh ke arahnya.
Begitu dia mendengar suaranya, Chair terguncang, tetapi ketika dia merasakannya mendekat, dia merasakan hawa dingin yang intens tersebar di seluruh tubuhnya. Chair, ada apa? Long Hao Chen terkejut, tiba-tiba berhenti. Suara Chair sama sekali tidak terdengar dingin. Kamu terluka? Siapa yang melukaimu? Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya, secara alami meraih tangan Long Hao Chen. Long Hao Chen memiliki ekspresi penasaran, bagaimana Anda tahu bahwa saya terluka? Chair berkata, aku bisa mendengarnya. Meskipun saya tidak bisa melihat, pendengaran saya jauh lebih baik daripada orang biasa. Nafas Anda tidak wajar, jadi jelas bahwa Anda telah terluka. Pada saat ini, rasa dingin yang dia rasakan di tubuhnya telah mereda, dan dia melepaskan tangan Long Hao Chen. Long Hao Chen terkekeh, bukan apa-apa. Saya berpartisipasi dalam pemilihan Demon Hunt dari aliansi dan hari ini, saya bertemu lawan yang kuat, jadi saya telah menerima luka ringan, tetapi tidak ada yang serius. Namun, saya menang. Benar, aku belum memberitahumu, tapi aku seorang kesatria. Hari ini, saya memiliki pertandingan yang bagus, dan karena akan ada tempat kosong besok, saya seharusnya sudah berada di 10 besar. MH. Chair mengangguk ringan, dan tubuhnya tidak lagi menggigil. Ayo pergi, aku akan mengirimmu kembali. Kali ini, Long Hao Chen yang berinisiatif meraih tangan kecilnya, perlahan menariknya ke arah hotelnya. Kedua pemuda itu perlahan berjalan. Suasananya sangat tenang, dan Long Hao Chen maju perlahan, seperti anak kecil yang pertama kali belajar berjalan. Saat sinar matahari menyinari tubuh mereka, perasaan hangat dan menyenangkan memenuhi mereka saat detak jantung mereka semakin cepat. Namun, tidak peduli seberapa lambat mereka, jalan itu akhirnya akan menemui akhirnya. Dalam sekejap mereka berhenti di jalur mereka, perubahan muncul di Long Hao Chen, dia dalam hati enggan berpisah dengannya. Setelah merasakan kehangatan saat dia memegang tangannya, dia tidak mau melepaskannya. Beristirahatlah dengan cepat saat kamu kembali. Aku akan menunggumu besok. Chair berkata dengan tenang. Baik. Saya pasti akan datang lebih awal, besok saya akan mengambil tempat yang kosong, jadi saya akan bisa datang lebih dulu dan menunggu Anda. Hatinya tidak tahan untuk berpisah darinya, masuk dulu, aku akan menunggumu masuk sebelum pergi. Tapi Chair menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin mendengar langkahmu saat kamu pergi, tidak apa-apa. Dia tidak tahu mengapa, tapi setiap kali Long Hao Chen melihat matanya yang tanpa ekspresi, dia tidak bisa menolaknya. Oke, hati-hatilah saat kamu kembali, oke. Jangan mencoba mengambil risiko seperti yang Anda lakukan hari ini, di pertandingan mendatang. Chair tiba-tiba berkata. Long Hao Chen terkekeh, saya tidak mengambil risiko, saya rajin. Jika saya tidak mencoba yang terbaik untuk menjadi lebih kuat, siapa yang akan berada di sini untuk melindungi Anda? Pada titik ini, dia jelas merasa jantungnya berdetak jauh lebih cepat. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, dan meninggalkan Chair, berlari cepat. Mendengarkan suara langkahnya saat dia pergi, wajah Chair menjadi sedingin es sekali lagi, dia terluka. Untungnya, tidak ada yang serius. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan niat membunuh yang intens. Bab 96. Hari ketiga seleksi perburuan iblis masih berlangsung, dan karena jumlah orang yang tersisa telah berkurang, hasil seleksi 6 kuil besar sudah keluar pada sore hari. Keberuntungan Li Xin jelas tidak seburuk Long Hao Chen, dia menghadapi lawan yang kuat, tetapi tunggangannya tidak ada bandingannya dengan miliknya. Sekali lagi memanfaatkan superioritas Rose dan keunggulannya sebagai retribution ksatria, dia melewati pertandingan ketiga ini. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Yehua sama sekali. Seperti yang diharapkan semua orang, 3 ksatria lain dari langkah kelima menang, dan Long Hao Chen menjadi kandidat utama untuk tempat kosong itu. Di kantor kuil ksatria, seorang penatua duduk di depan meja bisnis, dengan tenang melihat data di tangannya. Penatua ini berambut perak, dan meskipun dia duduk di sana, jelas terlihat bahwa dia cukup tinggi. Bahunya sangat lebar dan usianya tidak mempengaruhi penampilannya yang bermartabat. Penatua ini adalah pembuat kebijakan dengan tingkatan tertinggi di aliansi kuil dan markas umumnya di kota suci. Dalam seluruh aliansi ksatria, dia berada di urutan kedua setelah 3 ksatria ilahi agung yang merupakan kepala suci para ksatria. Orang ini adalah orang yang sebelumnya duduk di kursi tengah platform Stadion Ksatria, dikelilingi oleh sesepuh lainnya.
Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu. Memasukkan. Ksatria suci perlahan mengangkat kepalanya, dan dengan acuh tak acuh berkata. Membuka pintu, dan masuk dari luar adalah seseorang dengan sosok yang kuat dengan tubuh tegap dan rambut coklat, Han Yu. Hanya saja, wajahnya tidak memiliki sedikitpun kesombongan sebelumnya, hanya dipenuhi dengan kegugupan, rasa sakit, dan perasaan suram lainnya semacam ini. Melihatnya, kulit Sen Ksatria tiba-tiba berubah, saat dia dengan mudah melemparkan data pada 19 kompetitor hari ini yang dia baca di atas meja. Bang, kepalan tangan Han Yu ditekan ke dadanya sendiri, saat dia dengan hormat melakukan hormat ksatria di depan tetua ini. Kepala ksatria suci dengan dingin memelototinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dahi Han Yu penuh dengan keringat, saat dia diam-diam menundukkan kepalanya. Berlutut. Kepala ksatria suci dengan ganas menendang meja, rambut dan janggutnya terombang-ambing, dan tekanan yang sangat menindas langsung memenuhi seluruh ruangan, benar-benar memutar udara di dalamnya. Meneguk, Han Yu berlutut, dan wajahnya saat ini, sangat pucat. Di bawah kekuatan penindas yang dilepaskan oleh kepala ksatria suci yang berdiri di hadapannya, sekuat gunung, dia sepertinya dia bisa dihancurkan menjadi jerami kapan saja. Sen Ksatria Het perlahan berdiri dan berjalan dari balik meja. Dia mengarahkan jarinya ke Han Yu, hebat. Kamu benar-benar hebat. Apa kau tidak terlalu sombong? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda adalah pemuda terbaik dari generasi Anda? Apakah kamu puas sekarang Anda tidak lolos bab penyisihan, dan selanjutnya, Anda dikalahkan oleh lawan di langkah keempat? Benar-benar pahlawan. Han Yu menunduk, cemberut sedih. Kakek, saya salah. Itu sepenuhnya salahku, tolong hukum aku dengan pantas. Jangan panggil aku kakek, aku tidak punya cucu yang begitu mengecewakan. Kepala ksatria suci mengangkat kakinya dan menendang Han Yu, bahkan sekarang, kamu masih tidak tahu mengapa kamu salah. Anda percaya bahwa saya marah karena fakta Anda kalah dalam pertandingan hari ini membuat saya kehilangan muka, bukan? Anda salah. Izinkan saya memberitahu Anda, saya, Han Qian, marah karena cucu saya bahkan tidak repot-repot memanggil tunggangannya tetapi tersesat, benar-benar dipermalukan. Aib ini adalah sesuatu yang kau bawa pada dirimu sendiri. Kepala ksatria suci senior mendidih dalam kemarahan sambil berteriak, apakah menurutmu saat itu, di stadion, aku ingin mengeluarkanmu dari kuil ksatria hanya karena aku marah? Tidak. Aku ingin mengeluarkanmu karena kamu bahkan tidak mendekati kualifikasi sebagai ksatria. Aturan pertama dari 10 aturan kesatria adalah kesopanan, tapi katakan padaku, apakah ada bagian dari dirimu yang tidak berharga yang bersahaja? Hatimu hanya dipenuhi dengan kesombongan. Apakah menurut Anda, sebagai anak berusia 22 tahun yang berhasil mencapai langkah kelima, Anda istimewa? Bahwa Anda seorang jenius? Tebak apa? Anak yang Anda lawan hari ini baru berusia 14 tahun. 14 tahun? Dibandingkan dengan dia, kamu hanya sedikit kotoran yang tersangkut di bagian bawah sepatunya. Mendengar 3 kata, 14 tahun, ekspresi Han Yu benar-benar kosong. Tidak, itu tidak mungkin. Han Qian dengan dingin menatap cucunya, tidak mungkin. Apakah menurut Anda tes usia tulang bisa salah? Saya pribadi telah menutup informasi tentang usianya. Bukankah itu impianmu untuk menjadi ksatria ilahi? Dengan integritas moral Anda saat ini, bahkan jika suatu hari, Anda mendapatkan gelar ini, Anda tetap tidak lebih dari seorang ksatria yang rusak. Penuh arogansi dan kepuasan diri, mengingat semua orang di bawahnya, masih bertindak tanpa malu-malu bahkan setelah kalah dalam pertandingan. Kamu tidak membuatku kehilangan muka, kamu membuat seluruh Ksatria Alliance kehilangan muka. Jika bukan karena tetua lain yang menahan saya pada waktu itu, saya akan memukul Anda sampai mati. Tubuh Han Yu mulai sedikit gemetar. Sejak kecil, meskipun dia sangat rajin dalam pelatihan, dia secara alami adalah anak yang sangat sombong. Sejak dia masih kecil, ini pertama kalinya dia menerima kemunduran. Hari ini, dengan kekalahan ini, dia menemukan bahwa dia terlalu kekurangan. Combo Long Hao Chen menghancurkan semua kesombongannya, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa dia sebenarnya tidak sekuat yang dia bayangkan sama sekali. Han Qian masih berbicara dengan suara dingin, kamu hanya punya 2 pilihan, sekarang. Pertama, biarkan aku menyegel energi spiritualmu, dan mengeluarkanmu dari Ksatria Alliance.
Anda masih cucu saya, jadi saya akan memberi Anda sejumlah uang, agar Anda mengejar kehidupan yang makmur sebagai manusia biasa. Jika Anda memilih jalan ini, saya pribadi, atas nama Anda, akan muncul di hadapan Long Hao Chen untuk membatalkan sumpah Anda. Adapun jalan kedua, Anda sudah mengetahuinya. Tubuh Han Yu tiba-tiba bergetar, saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Kakek, dia benar-benar baru berusia 14 tahun? Suasana hati Han Qian yang sebelumnya marah telah sedikit tenang, dan dengan kuat mengangguk, dia menjawab, dari 3 hari kompetisi ini, saya dapat mengatakan bahwa anak ini, Long Hao Chen, memiliki ketekunan, baik hati, jujur, berani, dan disposisi berani. Dalam dirinya, saya bisa melihat kehormatan seorang kesatria. Jika Anda tetap bersamanya, Anda akan bisa belajar tentang sikap yang harus dimiliki seorang kesatria. Jangan berpikir bahwa menjadi seorang punggawa ksatria adalah kehilangan muka. Selama dia tidak mati, dia pasti akan mengejutkan seluruh aliansi di masa depan, dan bahkan tokoh terkuat dari ras iblis. Menemaninya, sebagai pendukungnya, hanya akan bermanfaat bagi kemajuan Anda. Jika Anda tidak mengambil pilihan ini, 5 tahun kemudian, punggungnya akan benar-benar di luar jangkauan Anda. Han Yu berlutut sekali lagi, menghadap Han Qian, membenturkan kepalanya 3 kali ke lantai. Kakek, dalam 5 tahun, aku pasti akan membuatmu mengakuiku. Pada titik ini, dia berdiri tegak, melakukan hormat ksatria lain ke arah Han Qian, dan dengan langkah besar pergi. Melihat sosoknya yang pergi, kemarahan di wajah Han Qian tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, itu berubah menjadi senyuman yang samar-samar terlihat. Long Hao Chen, saya harus sangat berterima kasih hari ini. Sebenarnya, saya telah memperhatikan sedikit masalah Han Yu sebelumnya. Hanya saja, saya belum pernah menemukan kesempatan bagus untuk memberinya pelajaran besar. Yu adalah anak yang sangat sombong, tapi dia sangat menentukan. Menghalanginya hanya akan membuatnya lebih berani. Dan bersama dengan Long Hao Chen hanya akan menguntungkan baginya. Selanjutnya, mereka berdua mungkin benar-benar menjadi ksatria ilahi bersama. Hanya, saya bertanya-tanya dari siapa yang diwarisi Long Hao Chen. Dia menggunakan kemampuan retribution ksatria, mempelajari Holy Sword, keterampilan paling kuat dari langkah kelima. Dan nama keluarganya Long? Jangan bilang kalau. Pada titik ini, wajah Han Qian tiba-tiba menjadi tercengang. Alasan sebenarnya mengapa dia meminta Han Yu mengikuti Long Hao Chen adalah ketika dia kalah dalam kompetisi, dia telah kehilangan kualifikasi untuk masuk dalam Demon Hunt Squad. Berkenaan dengan pencapaiannya di masa depan, itu bisa digambarkan sebagai pukulan fatal. Dan meskipun namanya, menjadi ksatria punggawa Long Hao Chen bisa disebut pukulan fatal, itu masih memungkinkannya untuk menjadi bagian dari pasukan pemburu setan. Dan Han Qian sangat menyukai Long Hao Chen. Memiliki Han Yu melindunginya pasti akan membuat Long Hao Chen lebih mungkin untuk bertahan dari pengalaman ini. Juga, dia secara alami akan dengan mudah tumbuh lebih dekat ke Long Hao Chen dalam waktu 5 tahun. Jika Long Hao Chen benar-benar mencapai tingkat ilahi, akan sangat menguntungkan bagi cucunya untuk berada dekat dengannya. Kakek tua ini penuh dengan motif tersembunyi yang tidak mungkin bisa ditebak Ye Hua. Tentu saja.